perkenalkan nama saya Ririn Tri Utami. Hari ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema kekuatan komunikasi dalam era digital. Teman-teman, kita hidup di zaman ketika teknologi berkembang sangat cepat. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital kini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Cara kita berkomunikasi pun berubah. Jika dulu kita harus bertemu secara langsung untuk menyampaikan pesan, sekarang kita bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja, hanya dengan satu sentuhan layar. Namun, perubahan besar ini membawa pertanyaan penting. Apakah komunikasi bisa menjadi lebih baik atau justru semakin sering terjadi kesalahpahaman? Di era digital, komunikasi memang menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Tapi kemudahan ini juga membawa tantangan. Salah satu tantangannya terbesar yaitu miskomunikasi. Saat kita berkomunikasi lewat teks, banyak hal yang tidak terlihat seperti intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Akibatnya, pesan yang sebenarnya sederhana bisa disalahartikan. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu kita lakukan agar komunikasi kita tetap efektif. Yang pertama, kita harus menyampaikan pesan dengan jelas dan sederhana. Seperti apa ya? Tidak perlu bertele-tele atau menggunakan kata-kata yang rumit. Ketika pesan disampaikan dengan singkat dan langsung pada inti, peluang orang lain untuk memahami maksud kita akan jauh lebih besar. Kedua, kita perlu memilih media komunikasi yang tepat. Tidak semua hal cocok dibicarakan lewat chat. Jika pembahasannya penting, sensitif, atau berpotensi menimbulkan salah tafsir, lebih baik kita berbicara secara langsung atau melalui video call. Dengan begitu, kita bisa melihat respon lawan bicara kita dan menghindari kesalahpahaman. Dan yang ketiga, kita harus meningkatkan kemampuan mendengarkan secara aktif. Komunikasi bukan hanya soal bicara, tapi juga soal memahami. Dengan mendengarkan, kita bisa mengetahui sudut pandang orang lain dan memberikan respon yang lebih tepat. Seringkali masalah muncul bukan karena kita tidak bicara, tetapi karena kita tidak benar-benar mendengarkan. Selain itu, ada beberapa hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu etika komunikasi digital. Saat ini, pesan yang kita kirim bisa dengan mudah tersebar, screenshot, atau dibagikan tanpa sepengetahuan kita. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih kata, hindari komentar negatif, jaga kesopanan, dan hormati privasi orang lain. Sedikit kehati-hatian dapat mencegah banyak masalah. Teman-teman, komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan, baik itu hubungan keluarga, pertemanan, percintaan, maupun pekerjaan. Teknologi digital memberi kita kesempatan yang sangat besar untuk terhubung dengan lebih banyak orang. Tetapi kita juga perlu menggunakan kesempatan itu dengan bijak. Dengan menyampaikan pesan secara jelas, memilih komunikasi yang tepat, mendengarkan dengan baik, dan menjaga etika digital. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih cerdas dan lebih bijaksana dalam komunikasi. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga kita dapat semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi dan semakin efektif dalam berkomunikasi di era digital ini. Selamat berkomunikasi. Bye-bye.